Perkenalkan, nama saya Rahmadani Puspitasari. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan material mengenai resin modified calcium silikat dengan topik bagaimana resin modified calcium silikat dapat meningkatkan praktis klinis kita. Seperti kita ketahui bahwa produk resin modified calcium silikat banyak ditemui berupa Teracal LC dari produk Bisco. Teracal LC merupakan light curable MTA yang dikategorikan sebagai generasi keempat dari kalsium silikat yang dapat digunakan untuk melindungi dentin pulp kompleks. Berdasarkan ISO 9917 tahun 2017 Part 2 4.1, Teracal LC ini merupakan material semen kelas 2 di mana reaksi setting polimerisasi diaktifasi oleh cahaya. Teracal di pasaran tersedia dalam bentuk siring berupa pasta tunggal 1 gram dengan komposisi yang pertama semen Portland tipe 3 sebesar 45%, BCMA dan PEGD 43%, fume silika 7%, beserta bismut oksida dan barium sulfat sebesar 3% masing-masing. Teracal biasanya diaplikasikan dalam beberapa kasus, yang pertama karies dentin yang dalam, yang kedua pulpa terbuka karena iatrogenik, dan yang ketiga beberapa jurnal menyebutkan dalam kasus resorpsi interna. Terdapat dua teknik yang digunakan untuk manajemen karies yang dalam. Yang pertama, penghilangan jaringan karies secara selektif, dan yang kedua penghilangan jaringan karies secara non-selektif atau konvensional. Yang pertama, penghilangan jaringan karies secara selektif sangat direkomendasikan untuk manajemen lesi karies yang dalam karena dapat meminimalisir terbukanya pulpa dan meningkatkan pulp survival. Karena pada proses ini akan meninggalkan firm atau soft dentin sehingga dapat meminimalisir resikonya pulpa terbuka. Untuk teknik yang kedua, penghilangan jaringan karies dengan teknik non-selektif atau konvensional, biasanya proses pembersihan ini hingga soft atau film dentin sehingga dapat meningkatkan resiko terbukanya pulpa. Nah, pada proses pembersihan karies perlu diperhatikan kondisi dentin sebagai berikut. Soft dentin biasanya dapat diperiksa dengan eksavasasi dengan resistensi minimal menggunakan hands instrument. Kemudian film dentin tahan terhadap eksavasasi menggunakan hands instrument, dan hard dentin biasanya kuat dan tahan terhadap penetrasi probe atau scratching atau goresan. Gambar berikut, gambar A menunjukkan lesi karies yang dalam, poin A itu menunjukkan karies infected zone, poin B menunjukkan karies affected zone. Poin A, karies infected zone merupakan lapisan superficial yang terkontaminasi bakteri dan dentin tidak dapat mengalami remineralisasi lagi karena matriks kolagen sudah mengalami kerusakan. Poin B, affected zone, biasanya dentin masih dapat mengalami remineralisasi karena matriks kolagen masih intak. Pada gambar B menunjukkan hasil pembersihan karies secara selektif di mana meninggalkan affected zone. Kemudian pada gambar C menunjukkan penghilangan jaringan karies secara non-selektif atau konvensional di mana kita lihat bahwa affected zone sudah tidak ada sehingga dapat meningkatkan resiko pulpa terbuka. Berikut prinsip perawatan keping pulpa direct, di mana yang pertama yang kita lakukan adalah pengambilan gambar radiografi preoperatif, kemudian yang kedua dilakukan penghilangan jaringan karies dengan menggunakan teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, apabila proses penghilangan jaringan karies terjadi pulpa terbuka, kontrol perdarahannya terlebih dahulu, kemudian ukur seberapa besar exposure, kemudian dapat dilakukan aplikasi bahan capping dan restorasi, kemudian dilakukan kontrol bisa setiap 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Sedangkan untuk prinsip perawatan capping pulpa indirect, prinsipnya sama dengan capping pulpa direct, di mana dilakukan pengambilan radiografi preoperatif terlebih dahulu, kemudian penghilangan jaringan karies menggunakan teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan aplikasi bahan bonding, restorasi, dan kontrol seperti pada capping pulpa direct. Terdapat 3 tips klinis penggunaan Teracal LC. Yang pertama, aplikasikan dalam dentin yang lembab dan diaplikasikan secara incremental dengan tebal 1 mili dan dilakukan light cure selama 20 detik. Berikut terdapat video aplikasi Teracal dalam perawatan keping pulpa direct dan indirect. Oke, yang pertama untuk perawatan keping pulpa direct, untuk kontrol perdarahannya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan kapas yang mengandung salin atau NaOCl. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi bahan Teracal setebal 1 mili secara incremental pada bagian pulpa yang terbuka. Dan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, dilakukan proses etsa, kemudian dibilas, dan dilakukan aplikasi bahan bonding. Untuk tahap keempat, yaitu final restorasi. Selanjutnya, yaitu perawatan keping pulpa indirect. Nah, pertama, penghilangan jaringan karies dilakukan hingga infected dentin
hilang dan meninggalkan affected dentin. Kemudian tahap kedua, aplikasikan Terakal secara incremental dengan tebal 1 mili. Setelah itu dilakukan light cure selama 20 detik dan dilakukan proses ETSA. Setelah dilakukan proses ETSA, kemudian dilanjutkan dengan proses pengaplikasian bahan bonding dan dilakukan light cure, dan tahap terakhir adalah proses restorasi. Dan Pesker Soy dan kawan-kawan pada tahun 2021 yaitu membandingkan efikasi tingkat keberhasilan perawatan capping pupa direct dengan menggunakan material bioaktif yang ada di pasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan perawatan capping pupa direct menggunakan MTA Plus dan Biodentin lebih tinggi dibandingkan dengan Terakal LC, dan Terakal LC lebih tinggi dibandingkan dengan Daikel dan LC Calcihyd. Hal ini menunjukkan bahwa Terakal LC ini berpotensi menjadi material alternatif apabila Biodentin dan MTA Plus itu tidak tersedia. Hasil penelitian Menon dan kawan-kawan pada tahun 2016 membandingkan hasil perawatan capping pupa indirect dari material MTA dan Terakal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua material tersebut dapat mensimulasi terbentuknya dentin reparatif, di mana tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Terakal dalam mensimulasi deposisi dentin hampir menyerupai kemampuan MTA. Penelitian Hasan Gore dan kawan-kawan pada tahun 2023 yaitu membandingkan tingkat kesuksesan perawatan pupotomi pada primarity dalam kasus resorpsi interna akar menggunakan MTA dan Terakal. Hasil menunjukkan bahwa pembentukan dentinal bridge yang baik antara kedua material dan tidak berbeda signifikan antara material satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa Terakal ini dapat menjadi material yang menjanjikan dalam perawatan pupotomi pada primary teeth. Dapat dilihat bahwa resin modified kalsium silikat dapat bereaksi dengan mudah dengan air dan akan melepaskan kalsium dan menyebabkan pH-nya menjadi alkaline. Nah, hal ini dapat terjadi karena resin yang terkandung dalam Terakal memiliki sifat hydrophilic sehingga terjadi proses hidrolisis. Penelitian Sun Ming dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pH alkaline yang terbentuk dari Terakal lebih tinggi dibandingkan dengan Bright MTA. Kedua material tersebut mengalami penurunan pH optimal pada hari ke-21. Pada hari ke-3 sampai ke-10, pelepasan kalsium dari Bright MTA memang lebih tinggi dibandingkan dengan Terakal. Sedangkan pada hari ke-12 hingga ke-21, pelepasan kalsium dari Terakal lebih tinggi dibandingkan dengan Bright MTA. Adanya pelepasan ion hidroksil dari Terakal dapat meningkatkan pH menjadi alkaline dan dapat menstimulasi pembentukan apatite dan penyembuhan luka. Sedangkan pelepasan ion kalsium dapat menstimulasi jalur signaling intrasel untuk diferensiasi dan remineralisasi dari odontogenik itu sendiri. Nah, apabila stimulasi yang didapatkan pulpa tersebut terlalu besar, maka akan membentuk suatu dentin reparatif yang dilakukan oleh odontoblast-like cell. Sedangkan apabila stimulasi yang didapatkan pulpa itu kecil, akan membentuk suatu dentin reaksioner yang dilakukan oleh primary odontoblast. Hasil penelitian Ziatar dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa aplikasi Terakal LC dalam perawatan capping pulpa direct terbukti membentuk dentin bridge dengan ketebalan lebih dari 0,25 mm pada 60% sampel dan terbentuk 0,1 hingga 0,25 mm dalam 40% sampel dan tidak berbeda signifikan dengan MTA. Nah, Terakal ini juga mempunyai odontoblast yang tersusun regular lebih tinggi daripada irregular. Penelitian Gaspari dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Terakal LC memiliki compressive strength dan push out bone strength yang lebih tinggi dibandingkan dengan Daikel dan MTA. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena Terakal LC ini memiliki matriks organik berupa bis GMA dan matriks anorganik berupa zirconium, barium, silikon, strontium, aluminium, dan kalsium yang dapat menyediakan kekuatan kompresi yang lebih tinggi. Nah, kemudian Terakal LC ini juga dapat membentuk ikatan kimia yang baik dengan dentin sehingga dapat menstimulasi pembentukan hydroxyapatite-like crystal yang baik dan lebih tinggi. Terakal LC memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat melepaskan ion kalsium, mempunyai pH alkaline, protective seal, moisture tolerant, insulation, dan radiopak. Kekurangan dari Terakal LC ini adalah warna opak dan keputihan, sehingga saat pengaplikasian harus tipis mungkin karena apabila tebal akan mengganggu estetik dari final restorasi. Kesimpulan dari paparan saya kali ini yaitu Terakal LC dapat menjadi material alternatif pengganti MTA dalam perawatan pulpa vital. Ikut beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.